Halo semua, perkenalkan nama saya Bidania Sinta Srilawi Burhanuddin STRK. Di sini saya akan berbagi tips dan trik untuk para pejuang Ukom Bidan pada tahun 2025. Nah, sebelum saya membagikan tips dan trik, saya akan membaca sedikit profil pendidikan kuliah saya. Saya lulus D3 Kebidanan pada tahun 2019 dari Poltekkes Kemenkes Kupang dan lulus Ukom di tahun yang sama pada tahun 2019. Kemudian saya melanjutkan D4 Kebidanan pada tahun 2023 dan lulus dari Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kemudian saya melanjutkan pendidikan profesi bidan dan lulus pada tahun 2024 dan juga lulus Ukom di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2024. Berikut adalah tips untuk mahasiswa bidan yang akan menghadapi ujian kompetensi. Nah, ini adalah tips yang pertama adalah jangan lupa untuk berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Di sini mau ditekankan untuk kita lebih mempersiapkan diri dan juga agar kita lebih percaya diri dalam menghadapi ujian kompetensi. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk belajar. Pastikan mengakses soal-soal Ukom di buku dan internet. Nah, di sini pilihlah buku-buku yang terpercaya, seperti buku-buku yang ditulis dan pengarangnya jelas. Kemudian, apabila mengakses soal dari internet, pilihlah situs dan blog yang terpercaya. Kemudian, belajar ini bukan hanya lewat blog ataupun situs tertentu, tetapi juga bisa mengikuti bimbel dan juga menonton video-video baik dari TikTok, Instagram, dan YouTube. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen waktu. Di sini saya mau tekankan untuk latihan untuk memanajemen waktu dari saat proses mempersiapkan diri. Tujuan dari proses manajemen waktu dalam setiap latihan soal ini yaitu bertujuan untuk kita dapat memperkirakan atau estimasi waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan satu soal pada saat ujian nanti, sehingga kita tidak membuang-buang banyak waktu. Yang keempat, perbanyak latihan soal. Yang dimaksud dalam latihan soal ini yaitu pilihlah soal-soal yang dari sumber terpercaya dan juga soal-soal baik itu dari dosen, dari kampus, dari buku. Pilihlah latihan-latihan soal yang dirasa soal-soal itu masih sulit untuk kita atau kita belum memahami, sehingga soal-soal yang sulit itu dipelajari sebaik mungkin pada saat proses mempersiapkan diri. Kemudian kita juga diharapkan mencatat setiap kata kunci yang telah kita pelajari dari latihan-latihan soal, misalkan kata kunci yang masih dirasa sulit, sehingga ini memudahkan kita untuk mengingat. Kemudian yang kelima adalah luangkan waktu 1-2 jam setiap hari. Jadi di sini waktu yang kita luangkan ini yaitu waktu yang bebas dari aktivitas apapun seperti aktivitas-aktivitas lain, sehingga di waktu 1-2 jam ini betul-betul waktu yang dipergunakan sebaik mungkin untuk belajar dan juga untuk lebih fokus pada soal-soal yang kita kerjakan, sehingga kita tidak terganggu oleh apapun itu. Kemudian sering menonton pembahasan soal. Nah, ini yang paling penting, yaitu kita harus sering menonton pembahasan soal. Bukan hanya kita belajar, tetapi kita harus sering nonton dari YouTube atau dari TikTok pembahasan soal dari channel yang terpercaya, sehingga ada soal-soal yang dirasa sulit, kemudian kita menemukan di sana, kita bisa menonton pembahasan soalnya seperti apa, sehingga kita dapat mengingat jawaban-jawaban yang sudah dibahas dalam soal-soal tersebut. Nah, berikutnya yaitu trik untuk mengerjakan soal pada saat ujian kompetensi. Yang pertama yaitu berdoa dan percaya diri. Nah, di sini pada saat sebelum dilaksanakan ujian, biasanya pengawas akan memandu kita yang sebagai peserta Ukom untuk berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama kita masing-masing.
Nah, dengan berdoa dan juga jangan lupa untuk percaya diri bahwa apapun persiapan yang telah dilakukan pada saat ujian nanti, kita harus lebih percaya diri sehingga kita jauh dari gugup atau gelisah ataupun rasa takut yang berlebihan saat mengerjakan soal. Yang kedua, baca pertanyaan terlebih dahulu. Nah, ketika dilihat soal itu sangat panjang, hal pertama yang kita lakukan adalah baca pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, baca pertanyaan ini kita harus baca secara teliti. Jadi apa yang maksud soal ini ditanyakan, kita harus melihat pertanyaannya itu seperti apa. Misalkan pertanyaan itu lebih untuk ke diagnosis, berarti kita harus melihat data fokus dari soal-soal tersebut sehingga kita lebih efisien menggunakan waktu saat ujian kompetensi itu. Yang berikutnya adalah manajemen waktu. Nah, pada saat proses latihan kita sudah belajar untuk manajemen waktu, tetapi pada saat ujian kita juga terus memanajemen waktu. Jadi seperti tadi yang sudah saya bilang di poin yang kedua, kita harus baca pertanyaan terlebih dahulu karena biasanya soal-soal hukum itu panjang, terdiri dari soal-soal kasus, sehingga kita harus tetap manajemen waktu dan kita upayakan setiap soal itu kurang dari 1 menit. Dan juga di sini saya mau tekankan manajemen waktu itu kita harus pintar-pintar dalam mengerjakan soal. Yang pertama, kita harus mengerjakan soal-soal yang dirasa mudah terlebih dahulu. Jadi apabila menemukan soal yang sulit, kita lewati dulu dan juga kita kejar untuk soal-soal yang lebih mudah kita kerjakan terlebih dahulu. Yang keempat, kita catat nomor soal. Nah, tadi sudah dibilang bahwa kita manajemen waktu yaitu mengerjakan soal-soal yang dirasa mudah. Nah, kemudian catatlah nomor soal yang dianggap susah atau sulit bagi kita. Kita catat nomor-nomor soal tersebut, nomor berapa saja yang belum kita kerjakan dan kita lewati, sehingga soal-soal tersebut apabila ada waktu yang tersisa, kita usahakan untuk kembali dan juga kita jawab soal-soal yang kita lewati tadi. Nah, yang kelima itu baca opsi jawaban. Nah, yang dimaksud ini opsi jawaban pada saat hukum itu adalah opsi jawaban yang terlihat mirip. Banyak sekali pengecoh ataupun opsi jawaban yang akan sangat mirip pada saat ujian nanti, sehingga pada saat proses persiapan kita harus banyak mencatat kata kunci karena banyak sekali istilah-istilah yang sama. Tetapi karena soal itu pilihan ganda, sehingga pasti ada hanya satu jawaban yang benar. Sehingga apabila ada yang dirasa mirip tetapi itu bukan jawabannya, sehingga kita harus pintar-pintar untuk membaca secara teliti opsi jawaban yang tersedia. Yang terakhir dari saya yaitu simpan dan lanjutkan. Nah, apabila kita ragu-ragu dengan jawaban yang tadinya kita belum kerjakan, atau soal-soal yang di akhir baru kita kerjakan, atau soal-soal yang terlewat, maka kita bisa kembali lagi ke soal tersebut. Tetapi apabila kita ingin merubah jawaban yang telah kita klik atau kita pilih, maka setelah kita rubah jawaban itu, kita wajib untuk menyimpan dan kita lanjutkan. Karena apa? Apabila kita tidak mengklik untuk simpan atau memilih untuk simpan dan lanjutkan, maka jawaban kita yang kita rubah itu tidak terekam oleh sistem CAT. Nah, mungkin itu tips dan trik dari saya, baik itu tips dan trik untuk mempersiapkan diri dan pada saat mengerjakan soal-soal hukum. Nah, ini kata-kata penguatan dan motivasi untuk kalian para pejuang hukum. Yang pertama, jika kamu sering melatih diri secara rutin akan membuat kamu terbiasa dalam mengerjakan soal. Semangat dan selamat berjuang untuk para pejuang hukum. Mungkin ini video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan juga
berikan masukan sebanyak-banyaknya untuk kedepannya bisa dibuatkan video yang lebih